Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Hadirin hadirat rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, dengan kudrah inayah dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita masih bisa diberikan napas bergerak, berjalan menuju keridhaan Allah, bertolabul ilmu, mendengarkan kajian yang insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatatnya sebagai amal soleh yang menjadi bekal nanti untuk kita di akhirat. Sebagaimana hadis nyatakan, man salaka thoriqan, siapa yang berjalan mencari jalan menuju keilmuan, menuju kajian, sahalallahu thoriqan ilal jannah, akan memudahkan Allah jalan ke surga. Ini adalah salah satu kunci pembuka kita masuk surga, adalah kita rajin, kita biasa, kita membiasakan untuk thalabul ilmu. Hadirin hadirat rahimakumullah, berkaitan dengan kegiatan Ramadan atau saum bulan Ramadan, alhamdulillah jihad tidak berhenti, terus berjihad, ngaji ahad walaupun keadaan bulan Ramadan. Justru dengan bulan Ramadan kayaknya bukan jihad saja, kayak jinen, jimis, jibo, kayak kultum ditambahan lebih komplit, malahan ada kultum ba'da qobla taraweh dan sebagainya. Dan yang kurang mungkin kepada ibu bapak, mohon maaf, makan sarapannya dipindahkan sekarang. Yang pindah asalnya ba'da subuh, sekarang mah qobla subuh, jadi sahur. Jadi tidak ada sarapan pagi, tidak ada bubur pasule, tidak ada bubur yang lain, tapi tadi alhamdulillah kita telah bersarapan. Mudah-mudahan menjadi penyemangat, tidak ngantuk ya. Mudah-mudahan ngantuk juga menjadi ibadah bagi kita semua. Saya bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, pernahkah kita mendengar atau ada yang berbisik kepada telinga kita, yaitu malaikat atau jin atau siapa saja, ketika kita beramal, ketika kita melakukan suatu kebaikan atau amalan-amalan baik, adakah di telinga kita terbisiki, hei, sholat kamu itu gagal, sholat kamu itu tidak diterima, balikan deui. Nah, sepanjang saya hidup sampai sekarang, dari mulai dewasa sampai sekarang, tidak ada yang beritahu sholat kamu tadi diterima, sholat kamu tadi ditolak, sholat kamu itu sampai kepada Allah pahalanya atau dapat pahala, tidak ada. Maka kita kadang-kadang merasa amal kita itu baik aja, sukses gitu, diterima aja oleh Allah. Karena tidak ada yang memberitahu amal kita itu diterima atau tidak. Coba kalau ada mah satu kali saja. Ketika kita telah sholat subuh katanya, udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah ke kiri dan ke kanan dan ke kiri, dibisiki oleh malaikat umpamanya, sholat kamu tadi ngalamun, balikan deui, mau diterima, tidak akan ada pahalanya. Atau panginten orang tanya cepet-cepet sholat balikan deui yang khusyuk, yang betul. Nah, sepanjang hari ini juga tidak ada yang membisiki, maka kita lempeng-lempeng saja, seolah-olah amal kita itu baik-baik saja. Yang kedua juga saum. Jika kita sampai usia sekarang, dari mulai belajar saum, tidak ada
yang membisiki kepada kita saum itu ditolak, kamu dapat pahala, kamu dapat diterima oleh Allah, tidak ada. Makanya selama bertahun-tahun, setiap tahun kita melakukan saum, kita berharap saum kita diterima. Ada harapan-harapan yang besar dalam tubuh kita, dalam diri kita, saum itu diterima. Walaupun kita tidak tahu diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam tema sekarang ini judulnya kegagalan. Supaya tidak kita gagal. Jadi ini cerita-cerita nanti katanya di hari kiamat orang itu gagal. Dari gagal di dunianya bisa diperbaiki, Bu, rupanya. Kalau di dunia itu kegagalan bisa diperbaiki. Dan ada peribahasa mengatakan adalah kegagalan sukses yang tertunda. Aya geuning dina penemu Thomas Alva Edison sebenarnya anjeunana menemukan suatu penemuan yaitu menemukan lampu pijar. Eta teh sampai sukses sampai bisa sekarang alhamdulillah dunia terang. Alpukah nama pinten wasilah teh ku Thomas Alva Edison. Tapi setelah acana sukses mengalami ratus ribu kegagalan katanya. Uji coba gagal, uji coba gagal. Uji coba gagal yang akhirnya jadi sukses. Nah, di dunia mah kegagalan itu bisa meraih kesuksesan. Nah, ini mah yang diceritakan adalah kegagalan. Allah menceritakan, Rasul menjelaskan dalam hadisnya, nanti manusia itu akan mengalami kegagalan. Yang dirasakan amalnya itu diterima, amalnya itu banyak, berbuat baik, bertakwa, merasa dirinya bagus, tetapi ketika masuk ke nanti yaumul kiamat, hari akhirat, nol, tidak ada pahalanya. Nah, ini dikhawatirkan oleh Rasulullah, makanya wanti-wanti sebagai suatu ikhtiat bagi kita bagaimana supaya kita tidak gagal nanti, supaya kita menjadi orang yang sukses nanti, tidak akan mengalami kegagalan. Maka dibekalilah hari ini, mudah-mudahan ini adalah makalah yang kebetulan sebelum Ramadan ada suatu kegiatan di Ponyo ya, di Al-Amanah. Ada Ustadz memberikan ceramah tentang materi ini dan udah dibagikan sumbernya, dalilnya dan sebagainya. Ini menuntut untuk disampaikan lagi dalam acara Tarhib Ramadan. Di antaranya yang pertama temanya saya ambil dengan kata kegagalan. Dalam bahasa Arab kegagalan itu al-habtu, gagal. Nah, para ulama dalam kitabnya memberikan penjelasan apa itu gagal. Namun dalam kamus Al-Munawwir ada yang disebut gagal itu tidak sukses atau belum tercapai keberhasilan dan sebagainya. Dalam bahasa Arab disebut ada lawan dari aflaha, lawan dari najaha. Nah, ini al-ahbatu, kegagalan. Gagal apa? Nah, ini berkaitan dengan hal tersebut. Ada suatu riwayat yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha berkenaan dengan hal ini. An Aisyah qalat, qultu ya Rasulullah. Dari Aisyah ia berkata, bersabda, Rasulullah bertanya kepada Rasulullah Aisyah mengenaan ayat dari surat Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma atu wa qulubuhum wajilah. Berkenaan dengan ayat ini. Ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma atu wa qulubuhum wajilah. Ahwalladzi yajni wa yasriku wa yasribu al-khamr. Qala la ya binata Abi Bakrin. Aw ya binata Siddiq walakinahu rajulu yasumu wa yatasaddaqu wa yusalli wa huwa yukhafu alla yuqabbalu minhu. Alla yutaqabbalu minhu. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha ia bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, mengenai ayat yang Allah firmankan dan orang-orang yang mengerjakan apa yang mereka kerjakan, padahal hati mereka takut. Jadi mengerjakan kebaikan orang ini tapi merasa takut. Maka Aisyah bertanya, apakah orang ini berzina, merasa takut itu, atau mencuri, atau minum khamr? Katanya. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, beliau menjawab, bukan ya Ibnu Abu Bakar binti Abi Bakar, anaknya Abu Bakar, bukan demikian katanya.
mereka itu melakukan kebaikan-kebaikan, seperti halnya mereka melakukan hal-hal yang baik seperti sedekah, sholat, saum dan sebagainya, tapi mereka merasa takut amalnya tidak diterima oleh Allah. Jadi sangkanya oleh Aisyah teh takut mereka itu karena melakukan kejahatan, dosa, maksiat. Tapi kata Rasul bukan itu yang mereka takutkan, dia beramal baik tetapi amalnya itu takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi merasa takut seperti itu. Hadirin hadirat rahimakumullah, ketakutan ini memang wajar karena tadi juga di mukadimah disebutkan tidak ada yang membisiki kepada kita salat kita itu diterima atau tidak, salat itu menjadi pahala atau tidak, atau malah menjadi dosa ketika salat. Tidak ada yang membisiki kepada kita ketika kita beramal kebaikan apakah diterima Allah atau tidak. Makanya wajar para sahabat merasa takut ketika melakukan kebaikan-kebaikan itu amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang menerjemahkan habito itu seperti halnya katanya ketakutan itu kegagalan itu seperti halnya binatang ternak yang tadinya mau makan banyak, mau makan lapar, tetapi karena kekenyangan kebanyakan makan menjadikan penyakit makanan itu kemerkaan, wareg teuing, menjadi sakit mati. Habito itu gagal tujuan, tadinya makannya mau sehat, menghilangkan lapar, tapi malah kebanyakan makan jadi mati. Tadi disebut kemerkaan. Nah, itu kegagalan dalam proses mencapai tujuan. Yang tadinya mau makan itu untuk menghilangkan lapar, malah yuk kebanyakan makannya jadi masalah. Habatul amal ala adrubi. Kegagalan amal itu berbagai macam. Nah, berbagai macam amal yang disebut dalam kitab Mufradat Ahfadil Quran. Ada beberapa amal yang merupakan penyebab amal itu gagal. Ini ceritanya nanti gagal amal itu. Kalau di dunia bisa diperbaiki. Dunia bisa tapi tetap ketika kita gagal suatu hari sekarang hari Ahad, misalkan kita terlewat sholat subuh, tidak melakukan kebaikan, maka kita terlewatlah Ahad sekarang ini. Maka cari Ahad yang lain, tapi tetap kita gagal Ahad ini. Jadi tidak bisa dikembalikan. Kita perbaiki Ahad sekarang tidak bisa diperbaiki. Justru kita memperbaikinya Ahad yang akan datang atau hari-hari yang akan datang. Jadi kegagalan itu tidak bisa diulang lagi, tapi memperbaikinya yang ke depan. Jadi walaupun bagaimanapun ketika kita melalui suatu hari, suatu waktu, suatu saat, suatu jam, kegagalan yang kita lakukan, maka itu telah gagal. Perbaikinya ke depan. Jadi kegagalan yang telah kita lakukan itu menjadi cermin, menjadi evaluasi bagaimana supaya tidak gagal lagi di yang akan datang. Hari sekarang misalkan kita tidak tahajud atau tidak taraweh, ya udah kita gagal. Ya udah kita tidak mendapatkan pahala, maka cari lagi hari Seninnya, hari Selasanya. Jadi waktu tidak bisa diulang kembali. Ada 3 poin katanya yang menyebabkan manusia itu dalam keadaan gagal. Yang pertama, ahaduhuma, salah satunya, yang pertama, antakunal a'malu dunuwiyatan. Keadaan amal itu keamalan dunia, keduniaan lah, amal di dunia ini. Fala tugni fil kiamati ginaan, kama asaro ilahi biqaulihi ta'ala. Jadi amal yang pertama bersifat keduniaan, tidak dilandasi keimanan, maka tidak akan mencukupi menyelamatkan pada hari kiamat. Sebagaimana sabda firman Allah, faqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Sebagaimana firman Allah, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal mereka bagaikan debu yang berterbangan. Jadi beramal, bekerja, berbuat, melakukan aktivitas, tapi amalnya tidak ada, tidak diberikan nilai, tidak diberikan pahala. Seperti halnya debu yang berterbangan, tidak ada bekasnya. Kenapa? Ini amal keduniaan yang bersifat duniawi, tapi tidak diniatkan, tidak dihujumkan karena
keadaannya niat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak dilandasi keimanan. Jadi setiap amal yang kita lakukan harus didasarkan, dilandasi, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bagi umat yang beragama Islam, orang yang beriman, tidak aja ujug-ujug kita beramal saja. Untuk siapa? Setiap pekerjaan, setiap perbuatan, setiap ucapan, setiap aktivitas kita itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Baru menjadi amal kebaikan, amal soleh. Jangan sampai kita menyangka kita melakukan makan teh untuk kita. Tapi sebelum kita makan itu adalah kita tunjukkan untuk Allah. Keriduan Allah, mencari keikhlasan, keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Baru walaupun itu keduniaan, maka menjadi amal yang baik, amal yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kegagalan amal itu ketika orang melakukan keduniaan tidak disarankan atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, daya memenang usaha orang. Orang bisa makan, kita bisa tidur, itu karena kesehatan, kita bisa bekerja karena bukan karena Allah. Dengan tidak ada keimanan, keyakinan kepada Allah bahwa hal yang kita lakukan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Nah, kalau tidak didasarkan dengan keimanan tersebut, maka perbuatan kita dipandang adalah gagal, tidak sampai kepada Allah. Walaupun itu sifatnya mubah. Walaupun sifatnya itu mungkin dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, semacam tidur ya. Tapi kalau awalnya kita berdoa bismika Allahumma ahya wa amut, itu ditujukan kepada Allah. Bangunnya kita berdoa lagi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa linusur, ditujukan lagi kepada Allah. Jadi setiap aktivitas itu harus ditujukan dasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab yang kita lakukan itu tidak terlepas dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam surat Al-Furqan tadi disebutkan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Bahkan di ayat-ayat yang lain disebutkan amal-amal itu menjadi amal-amal yang tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada hal-hal yang merusak amal tersebut. Kemudian ayat selanjutnya, dan ini juga bisa dilakukan biasanya orang-orang yang kafir di luar muslim. Jadi setiap dia berbuat baik, misalkan dia nyumbang jalan, dia membangun. Jadi amal itu sebatas kebaikan saja, tidak sampai nanti di akhirat. Karena dia kuncinya untuk menerima hidayah Allah belum ada. Jadi ketika ada melihat misalkan orang non muslim menyumbang banyak ke masjid, membangun, membuat jalan. Nah, itu sebatas kebaikan keduniaan saja, tidak sampai kepada keakhiratan. Bagaimana kalau orang non-muslim itu bertobat, masuk Islam? Maka katanya, dalam suatu keterangan disebutkan, ketika kebaikan-kebaikan yang ia lakukan, menyumbang jalan, membangun masjid, bersifat sosial, maka dikumulasikan dengan amal-amal yang ia lakukan ketika dia masuk Islam. Jadi sebagai tabungan, amalnya dia masuk Islam seperti bayi yang baru lahir, tidak ada dosa karena dia masuk Islam mu'alaf lah. Kemudian amal-amal kebaikan itu dicatat, dijumlahkan menjadi dia orang yang baik. Yang rugi katanya orang-orang yang muslim yang tadinya iman, Islam, bertakwa, kemudian murtad. Nah, itu mah habitat. Tadinya banyak amal, terhapus, malahan yang terbawa adalah dosa kemurtadannya. Itu untungnya ya. Nah, kita harus Kristen dulu atau non muslim dulu, kemudian masuk supaya dia banyak amalnya, dosa-dosa tidak dicatat. Jadi dihapuskan, diputihkan mungkin ya, diputihkan ketika banyak dosa kejahatannya, dosa kejelekannya, karena belum tercatat sebagai kejelekan karena dia di luar muslim, di luar Islam. Nah, ketika masuk ke Islam, maka amal-amal kebaikannya dia. Bagaimana dengan kejahatannya? Kejahatannya justru tidak dicatat, maka dimurnikan, diputihkan. Pernah membunuh, pernah berzina, misalkan non muslim itu pernah melakukan hal yang jahat, tapi dia masuk ke dalam Islam, dianggap suci, dianggap bersih, karena itu di luar keagamaan, di luar orang Islam, dia belum masuk Islam, maka untungnya seperti itu. Maka bagi kita bagaimana yang telah muslim, maka perbaiki, kita mau untung dari mulai anak kecil, dari mulai lahir mungkin orang tuanya muslim, tinggal
ditata saja sampai jangan sampai kita keluar dari keislaman. Terus diluruskan, terus dijaga sampai jangan sampai kita tergoda, terpana, terpengaruh dengan hal-hal yang akan menjerumuskan kita keluar dari agama Islam. Dipertahankan. Nah, yang pertama tadi adalah amal-amal bersifat keduniaan tidak dilandasi keimanan, maka tidak akan mencukupi menyelamatkan pada hari kiamat. Jadi kita tunjukkan walaupun keduniaan, mau makan, mau berdagang, mau apa saja, itu adalah keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, bahwa Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur kita, Allah yang menghidupi kita, Allah yang mengatur segalanya. Maka jadilah pahala, jadilah suatu bekal nanti di akhirat. Jadi orang-orang yang tidak menunjukkan dengan keimanannya, maka sia-sia belaka, walaupun dia beramal baik, bersosial, tapi tidak berdasarkan keimanan, maka tidak akan ada apa-apanya. Yang selanjutnya hadis dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu innahu ya'ti rajulun adimun saminun. Punten kanu gendutnya ya. Hadis tentang datang katanya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu qala. Dari Abi Hurairah dia bersabda Rasul salam, innahu la ya'ti rajulun adimun. Kita genut awakna atau genut amana artinya. Itu ada analoginya seperti itu. Sesungguhnya pada hari kiamat akan datang seorang laki-laki yang besar lagi gemuk di sisi Allah. Mungkin ya gemuknya tadi disangkana banyak amanah, banyak kebaikannya karena dunia rajin melakukan kebaikan-kebaikan. Lamun ditimang memberikan kebaikan teh sababaraha kilo, sababaraha ton, lamun dikilokeun. Lain sanes kana apa? Kana badana, tapi kana amal-amalna lamun secara kasat mata mah anjeunna teh orang baik, beramal kebaikan, banyak beramal soleh katingalna mah kelihatannya. Rajulun adimun, laki-laki yang genut, saminun, berlemak. Ya, seueur lemaknya, seueur gaji, seueur lemak. Genut gitu. Yaumal kiamat, di hari kiamat datang zaman genut teh. Nanti ada penjelasannya tentang genutnya genut karena dia membawa amal kebaikan. Selanjutnya datang katanya hari kiamat, tapi katanya la yajinu indallahi janaha ba'udatin. Eta kegenutan teh henteu bisa ngalahkeun beratna ba'udah teh nyamuk ya, nyamuk. Jadi ku nyamuk oge ele beratna teh. Awakna badag, amanah loba, tapi dibandingkan di kilo jeung nyamuk, berat kene nyamuk gitu. Jadi kan bertanyanya, maknya jelma genut jeung nyamuk, berat kene nyamuk gitu. Timbangan teh tidak mencapai seberat sayap nyamuk. Sayapna lagi lain nyamukna ieu mah nya. Sayapna unggul. Sayapnya saja. Maka dijelaskan sama pala tukima ikra'u, bacalah ayat ini. Kita suka murojaah di surat Al-Kahfi ya. Pala tukimu lahum yaumal kiamati wazna. Dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amal mereka pada hari kiamat. Jadi walaupun kelihatannya badag, besar, gendut, banyak berlemak, tapi pahalana teu aya dibandingkeun jeung sayap nyamuk oge dengan sayap nyamuk juga lebih berat sayap nyamuk. Kunaon ye? Maka penjelasan berikutnya hadis Aisyah an Aisyah qalat qultu ya Rasulullah Ibnu Zuda'an kana fi jahiliyah. Ayo berkaitan anu tadinya berkaitan dengan orang-orang yang beramal kebaikan tetapi dia itu bukan dari orang Islam atau non muslim atau di luar Islam. Ya Rasulullah Ibnu Jud'an kana fi jahiliyati yasilu rohimi yasil rohima wayut imu miskin pahadalika nafi'ah. Ya Rasulullah naminata Ibnu Jud'an. Ibnu Jud'an pada masa jahiliyah ya suka bersilaturahmi, ya berinteraksi dengan orang baik gitu, memberi makan orang miskin. Apakah amal itu akan bermanfaat menyelamatkan kepadanya dari kiamat? Beliau menjawab, amalnya tidak akan bermanfaat, tidak akan menyelamatkannya kepadanya. Kenapa katanya? Karena dia tidak menyebutkan itu adalah tentang keimanannya kepada Allah.
Ya, dia beramal, ya beramal saja. Untuk apa amalnya? Tidak menganggap ampuni ya Allah, tidak meyakini kayak keadaan Tuhannya pada waktu itu, maka dia tidak tergolong orang-orang yang bisa dimanfaatkan amalnya. Jadi amalnya itu bermanfaat. Memanfaatnya itu hanya cukup untuk keduniaannya saja, tapi tidak sampai kepada akhirat. Nah, ini dalam surah hadis Sahih Muslim disebutkan bahwa kadangnya dia tidak minta maaf kepada Allah, tidak minta ampun kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah. Lam yakul yauman robbikfirli hotiati wa yaumaddin. Tidak minta ampun kepada Allah, tidak biasalah berdoa, tidak bisa beribadah. Walaupun dalam keadaan dia kan ada sebelum jahiliyah itu ada agama-agama Hanifan yang Nabi Ibrahim melanjutkan penjelasan atau pelajaran yang telah lalu, dia di luar itu, maka kategorinya dia adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan manfaat dari amalnya. Nah, yang ke satu tadi keduniaan tapi tidak dilandaskan tentang keimanan kepada Allah. Maka nanti di hari kiamat itu nol, gagal, tidak dapat pahalanya. Yang kedua, keadaan amal itu adalah amal keakhiratan. Nah, yang sekarang mah amal keakhiratan. Salat kan amal keakhiratan ya, saum amal keakhiratan. Jangan naon saum untuk dunia mah kalapa-lapa kan untuk keakhiratan. Bersedekah lah ada untuk keduniaan, bersosial, misalkan membantu orang, berhaji bisa untuk keakhiratan. Amal-amal keakhiratan katanya, dia melakukan amal-amal keakhiratan antakuna amalan ukhrawiyatan, keadaan dia melakukan amal-amal keakhiratan, lakin lam yaksidu biha sahibuha wajhallahi ta'ala. Melakukan keadaan amal-amal itu adalah amal keakhiratan, akan tetapi si pelakunya tidak meniatkannya mengharap ridho Allah. Anu tadi menggeus jelas, keduniaan tidak mengharapkan keimanan kepada Allah, nama keakhiratan, tapi jalurnya tidak mengharapkan keridhaan Allah. Karena mungkin karena oleh nanti juga akan eleuh-eleuh. Nah, udah eleuh-eleuh alah-alah gitu ya. Kalau beramal keakhiratan tidak ditunjukkan karena ingin mengharap keridhaan Allah, maka hayang di eleuh-eleuh. Nah, maka hasilnya alah-alah. Jadi nanti siapa yang menilainya? Mungkin manusia. Kalau yang mau menilai ini baik, ini berdermawan dan sebagainya. Tapi bisa jadi manusia juga tidak mau karena kesombongannya orang tersebut tidak mau menilai kebaikan. Nah, ini ada keterangan dari Abi Hurairah juga. An Abi Hurairah sami'tu Rasulullah SAW yaqul, inna awalan nasi yukdo yaumal qiyamah alahi rajulun istashida fa'utiya bihi fa'aropahu ni'amahu fa'aropaha qala fama amilta biha qala qataltu bika hatta istashidtu qala kadzabta. Nah, yang pertama katanya, ada orang yang dia melakukan berjuang, berjihad, berperang lah di jalan Allah, mau itu berperang, mau itu melakukan hal apapun, pokoknya diniatkan untuk berjihad di jalan Allah, dan dia mengetahui kemanfaatan berjihad di jalan Allah, mati syahid itu apa manfaatnya, apa pahalanya, diberikan, dijelaskan. Terus ditanya, nanti katanya di hari kiamat ditanya, apa yang kamu kerjakan? Aku telah berjuang, aku telah berjihad, menjadi mati syahid karena melakukan perjuangan tersebut. Nah, disebutkan pahala mati syahid bagaimana, manfaatnya bagaimana. Pama amil tapiha, apa yang kamu kerjakan? Qatal tupika, aku terbunuh. Jadi mati syahid ya, kalau di penilaian manusia, kalau orang yang berperang di jalan Allah kemudian terbunuh, maka ia mati syahid. Tapi kata Allah, kadzabta, engkau bohong. Omon-omon, cek Pak Prabowo, omon-omon, bohong lah, cuap-cuap saja, asa senang mati syahid, bohong. Tidak termasuk kategori syahid. Kenapa katanya tidak termasuk kategori syahid? Kadzabta, bohong. Omong-omong saja. Walakinnaka qatata li an yuqala jariun. Kamu teh katanya terbunuh, mau jadi mati syahid, tapi niat kamu bukan karena Allah, ingin disebut
orang suhada lah, mati syahid. Namun orang ingin disebut pahlawan gitu ya. Ingin disebut pejuang, ingin disebut pembela negara. Tapi di niatna seperti itu, dia teh yang kapuji, yang dilihat orang, ingin dieleh-eleh teh tadi. Maka akibatnya menjadi alah-alah. Tidak, kadabta, bohong kamu mah. Dusta. Tidak benar, kamu bukan syahid. Bagaimana akibatnya? Nah, kata kadabta walakinaka qatali anayuqala jariun faqad kila summa umiro bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya pinnar. Nah, akibatnya teh tadina bakal manfaat syahid teh bagaimana, dapat surga ya, mungkin goro hisab dan sebagainya, tetapi dusta, kamu diseret wajahnya ke neraka. Nah, itu karena apa? Amalan keakhiratan seperti syahid tadi untuk ceng-celengan di akhirat nanti, tetapi ternyata disebut bohong. Kenapa? Karena nuju ke akhiratan tapi niatna yang dieleh-eleh, ingin dilihat orang, ingin disebut pahlawan, ingin disebut suhada. Maka kadab tadi seret katanya nanti oleh Allah, tugas malaikat dengan wajahnya ke neraka. Nu kedua, ada juga orang yang seperti tadi ke neraka sama. Kemudian yang kedua, orang yang berperilaku juga ingin dikatakan orang sama. Yang kedua adalah rojulun ta'allamal ilma. Nah, seperti pelajar yang menuntut ilmu. Ta'allamal ilma, belajar, mencari ilmu, seperti orang yang mencari ilmu. Kemudian sudah tamat, wa 'allamahu, mengamalkan ilmunya. Wa qara'al Qur'an, dan membaca Quran. Banyak ilmu, udah masanten mungkin jadi ustaz, jadi kiai, jadi habib, jadi syekh, jadi ulama. Nah, setelah itu ta'alim wa 'allamahu, ngajarkeun ke orang lain yang tidak tahu, diajar. Misalkan ibu-ibu ada pengajian Sabtu, ada jihad seperti ini, ada kultum dan sebagainya, mengajarkan lagi. Tapi bagaimana? Wa qara'al Qur'an, dan membaca Quran. Tilawah, tadarus, murojaah dan sebagainya, memahami Al-Qur'an. Fa'utiya bihi fa'arafahu na'amahu fa'arafaha. Sama juga kumaha jalmi anu belajar pahalana bakal kumaha mangpaatna diberitahukan. Bakal untunglah lamun jalma anu belajar kemudian mengajarkan lagi, membaca Quran, memahami Quran dan sebagainya. Terus ditanya lagi, Kola pama amil tak, apa yang kamu kerjakan pihak dengan hal tersebut? Nah, ini ceritakan nanti, hadisnya cerita nanti di hari kiamat ada orang seperti ini. Makanya kita sekarang hati-hati ya, jangan sampai seperti orang ini gitu ya. Menjadi motivasi, menjadi tadkirah bagi kita. Wa qara'tu fikal Qur'an. Sama seperti tadi ya. Ta'alamtul ilma wa alamtuhu, aku belajar ilmu dan aku belajar masantren dan sebagainya, jadi ustaz, jadi kiai, menyampaikan lagi, menjadi ditelah oleh para penduduk, para kampung di kampung itu menjadi ustaz, jadi syekh, jadi kiai. Wa qara'tul Qur'an, aku baca Quran. Nah, kemudian ditanya lagi, katanya kadabta, disebutkan bohong kamu juga, omon-omon. Ukur omong-omong wungkul kamu itu menjadi pengajar, menyampaikan. Kadab tawalakin naka ta'alam tal ilma liukola alimun. Nah, ya oke kan, keakhiratan nyampaikan ilmu tanya. Tapi bagaimana? Kadab dusta, karena keakhiratan tidak dibarengi dengan niatnya untuk karena Allah ya, karena oleh manusia ingin dipuji, ingin dijadikan sebagai alim. Hayang disebut ustad, hayang disebut kiai, hayang disebut habib, hayang disebut syekh, sehingga cium tangan sampai berlebihan misalkan. Liuqalu alimun wa qara'tal Qur'an liuqala huwa qari'un. Ajin maca Quran, jadi ahli tilawah, ahli tadarus, ahli murojaah. Dieulekeun, si bapak ini mah di masjid wae tadarus we, murojaah we. Jadi timbul rasa kesombongan. Kadab tak bohong. Omon-omon saja, dusta. Sama seperti tadi nasibnya, yaitu sumai umiro bihi pasiba ala wajihi hatta ulqiya pinnar. Sama yoge digusur karena
neraka. Jadi aya amal baik tapi tidak ke akhiratannya tidak sampai karena di jalan dirusak. Gagal tah amal. Nu kahiji deui. Qala yang ke satu lagi adalah orang yang dermawan, ini mah orang yang suka memberi banyak harta. Wa rajulun wasa'allahu alaihi wa atahu min asnapi minal mali. Minal asnapil mali. Orang yang banyak hartanya, banyak kekayaannya, banyak harta yang ia miliki. Fa'utiya bihi fa'arafahu, sama orang yang ini juga diterangkan nikmatnya orang yang banyak beramal baik dengan hartanya tersebut. Bagaimana orang-orang yang banyak kedermawanan, banyak bersedekah, banyak beramal menolong ke orang dengan hartanya. Ma taraktu min sabili tuhibbu ayung faqo piha ila ang fakta piha laka qala piha laka qala. Sama naon yang kamu kerjakan, aku katanya banyak meninggalkan memberikan harta untuk berinfak bersedekah, membantu kepada orang lain. Tapi ini juga kadabta, bohong, dusta lagi ini juga katanya. Walakinnaka fa'alta liqala huwa jawadun faqad kila summa umira biha fa suhiba ala wajihi summa ulqa finnar. Bohong kamu itu katanya, banyak harta berimpak bersedekah teh bener ari impak nama, betul ari sedekah nama, tapi teu sampai, tidak akan dapat kenikmatan kamu mah. Kenapa? Karena memberikan hartanya itu ingin disebut jawadun. Jawad teh nyaeta dermawan, penderma, orang yang suka dermawan, orang yang suka meliput banyak harta, hartawan. Nah ini oyong disebut dermawan. Maka gagal dewae nu tadina disangka beramal baik melakukan kebaikan bersedekah dengan hartanya, kadabda, gak akan ada manfaat yang tadi disebutkan. Manfaat bagaimana dia berimpak bersedekah, kadabda. Malahan akibatnya apa? Diseret juga pasuhiba ala wajihi summa ulqiya finnar. Nah, ini sebagai target bagi kita, motivasi juga tadkir bagi kita. Jangan sampai ketika kita beramal itu karena ingin diolehkan oleh orang lain, dielehkan, nanti akibatnya jadi alah-alah tadi ya, menjadi kita yang tadinya mau untung kalah ka buntung, yang mau sukses nanti di akhirat kalah ka mau jadi gagal. Nah, ini menjadi syarat. Yang pertama di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan innal amali, sesungguhnya bagi amal, pekerjaan, perbuatan, aktivitas kita mutaqabbal, akan diterima syartaini, dengan dua syarat yang tadi digambarkan. Syartaini ahaduhuma, salah satunya adalah ayyakuna kholisan, harus ikhlas, jangan karena tapi karena Allah, kholisan, ikhlas. Ikhlas karena siapa? Lillah, karena Allah wahdahu, satu. Ikhlasnya karena Allah. Orang ditamahan karena Allah, ditamahan karena khawatir, karena takut, karena lain, karena Allah saja. Lillahi wahdahu, karena Allah semata, jangan ditambahkan dengan yang lain. Wal akharu, dan yang lainnya tadi ikhlas. Yang kedua ayyakuna shawaban, harus memenuhi syaratnya yang benar, tidak asal beramal. Bagaimana Rasul melakukannya, apakah ini sesuai atau tidak, atau ada contohnya seperti amal-amal yang mahdoh seperti apa. Nah, shawaban muwafiqon li syariati, harus sesuai supaya tidak gagal di jalan. Ada keikhlasan, ada kebenaran. Jadi ada dua, kata Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya. Kemudian, saya jedanya. Nah, yang selanjutnya, nah ini berkaitan dengan Ramadan, pengingatnya sebagai motivasi juga bagi kita, pengingat bagi kita dari hadis Abi Hurairah. Nah ini seperti halnya orang-orang yang beramal, berbuat dalam saum, dia meninggalkan makan minum, tapi tidak meninggalkan hal-hal yang melanggar atau merusak pahala saum.
Kurang terus terang betul, man lam yada qaulu zur wal amala bi wa jahla falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amuhu wa sarabahu. Jadi walaupun kita menahan makan, menahan minum, tapi karena tidak bisa menahan perbuatan-perbuatan yang merusak pahala saum, jangan naon, untuk apa makan minum ditahan? Tadi tidak ada pahala. Nah, itu sebagai sindiran dari Rasulullah SAW. Tidak cukup hanya bisa menahan makan minum saja, tapi amal itu harus sukses. Puasa kita itu harus sukses. Jangan gagal. Karena usum puasa bulan Ramadan, puasa we, dah isin ku tatangga, batur paruasa, kemah nyumput we di bumi, buka seperti barudak. Nah, tidak hanya menahan makan minum saja. Kalau hanya menahan makan minum saja, TK juga anak kecil bisa. Tapi bagaimana bisa meninggalkan qaulul zur, perkataan yang tidak baik. Itulah mungkin yang kesatu lagi, yang ketiga, tadi ada 3 syaratnya. Dan yang ketiga ialah amalnya itu adalah amal soleh. Jadi sama ya, amal soleh keduniaan ini ya. Tadi keakhiratan, amal soleh yang biasa dilakukan di dunia ini. Tapi katanya ketika antakuna amalan solihan walakin biaja iha sayiatun, amal soleh diikuti kejelekan, sholatna diterima, saumna diterima, zakatna diterima, hajina diterima, tapi katanya diikuti. Eta jami teh soleh sholatna husu misalkan dapat pahala dari Allah, tapi diikuti oke dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah ini disebutkan. Ya atas populer nih hadisnya dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala atadruna mal muflis. Nah ieu nu muflis teh punya anu muflis teh bangkrut. Naon ari muflis teh? Qalu muflis teh sanes para sahabat pina man la dirhamalah wala mata'a. Teu boga duit, teu boga harta lah, bangkrut gitu nya. Tapi faqala ina muflisa min ummati, saur Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'nyana sesungguhnya muflis dari umat itu ya'ti yaumal kiamat bisolatin, salat, wasaumin, saum, ayeuna nuju saumnya, orang dapat pahala saumna. Tapi bagaimana? Wajakatin juga zakat, wayati qad satama hada wa qad hada. Jadi geus saum tamat tuh gimana maghrib, tapi satama hada goreng ka batur, ngejelekan batur, nyerikeun hate batur, ta eta teh cenah bakal ngarusak pahala-pahala anu tadina soleh jadi ngarusak. Nah mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Kita beramal soleh tidak dilanjutkan dengan amal salah. Amal soleh dilengkapi dengan kesolehan-kesolehan yang lain. Kita rajin sholat, bersosialna baik. Kita rajin melakukan saum seperti sekarang, bersosial kepada orang yang lain yang lebih baik. Maka nanti tidak akan terjadi kebangkrutan, kegagalan di akhirat. Nah, nu gagal di akhirat teh banyak amal soleh, tapi banyak oge amal salah, sehingga amal soleh teh digerogoti ku amal salah. Karena nyerikeun batur, tekungsi minta hampura, misalnya, tobat ke Allah, meminta maaf kepada orang yang kita dolimi, akhirnya digorogoti kebaikannya untuk mayar kepada orang yang kita dolimi. Jadi we bangkrut. Mayarna tos seepeun, sementara hutangna aya keneh, nah eta jami anu bangkrut. Nah, kesimpulanna penginten misalnya parantos jam genep ayat 3 anu majababkeun nanti di kiamat, di hari kiamat, di akhirat teh kegagalan amal. Anu hiji katanya bersifat keduniaan, tidak dilandasi dengan keimanan. Anu kedua, keadaan amal itu amal-amal keakhiratan, akan tetapi si pelakunya tidak meniatkannya mengharap ridho Allah. Yang ketiganya yaitu beramal kebaikan, kesolehan, tapi diikuti dengan amal-amal yang jelek, amal-amal yang jahat, sehingga menyebabkan amal kebaikan itu habis. Maka itulah orang-orang yang gagal. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang dan lebihnya dimaafkan. Kebenaran ini dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan materi ini menjadikan tadkirah bagi kita, filter bagi kita, jangan sampai nanti kita ketika ditanya oleh Allah di hari kiamat kita menjadi orang dusta, orang yang gagal, tidak mendapat apa-apa. Kelelahan, kecapean di dunia ini akan nanti berbekal di akhirat nanti. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat menanam nanti untuk meraih hasil di akhirat, dan di dunia ini sebagai bonus saja dari Allah
ketika membuat kebaikan kita dapatkan dari kebaikan tersebut. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beristiqomah melakukan kebaikan, beristiqomah bisa menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi sukses di dunia dan sukses di akhirat. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan tidak ada tanya jawab. Tentunya atas jam genep ditutup bae men doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat ya muqaddil hajat ya mujibas sailin. Allahumma arinal haqqa haqqa wa arinal batila warzuqna. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wa afafa wa ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawarta bi nuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.